Dalam sejarah Islam, tembok ratapan atau Al-Buraq Wall memiliki kisahnya sendiri yang berbeda dari narasi Yahudi. Bagi umat Islam, tembok ini bukan hanya sekadar bagian dari sisa reruntuhan bait suci, tetapi juga terkait erat dengan salah satu peristiwa paling suci dalam sejarah, Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kisah ini tidak hanya penuh dengan makna spiritual, tetapi juga menyimpan misteri yang hingga kini terus diperbincangkan. Pada suatu malam yang tenang, Nabi Muhammad mengalami peristiwa luar biasa yang dikenal sebagai Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Nabi mengikatkan tunggangan ajaibnya yang bernama Burak pada sebuah tembok yang kokoh sebelum melanjutkan Mi'raj, perjalanan menuju langit. Tembok tempat Burak diikat inilah yang kemudian dikenal dalam tradisi Islam sebagai tembok Al-Buraq. Bagi umat Islam, ini adalah salah satu bukti nyata dari jejak perjalanan spiritual Nabi Muhammad. Misteri muncul ketika tembok Al-Buraq ini juga diklaim oleh umat Yahudi sebagai tembok ratapan, Western Wall, yang mereka anggap sebagai sisa-sisa dinding bait suci kedua. Dalam pandangan Islam, klaim ini seringkali dipandang sebagai bagian dari perbedaan teologis dan sejarah antara dua agama besar tersebut. Bagi umat Islam, keberadaan Al-Buraq Wall adalah bukti dari hubungan kuat antara Masjidil Aqsa dengan sejarah Islam, bukan hanya sejarah Yahudi. Misteri ini semakin dalam karena tak ada catatan fisik yang jelas dari zaman Nabi terkait tempat Burak diikat. Namun, tradisi lisan dan tafsir Al-Quran memperkuat keyakinan umat Islam. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem pada tahun 637 Masehi, beliau menunjukkan penghormatan besar kepada situs-situs suci di kota ini. Dikisahkan bahwa Umar membersihkan kawasan Masjidil Aqsa dan memastikan bahwa umat Islam dapat beribadah dengan bebas di sana. Pada saat itulah, tembok tempat Nabi Muhammad mengikat Burak mulai dihormati sebagai bagian dari kompleks Masjidil Aqsa. Namun, misteri semakin berkembang ketika kawasan ini berada di bawah kekuasaan tentara Salib. Selama masa penjajahan tentara Salib, tempat ini diubah menjadi situs Kristen. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Yerusalem pada 1187, tembok Al-Buraq kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Masjidil Aqsa. Misteri ini tidak hanya tinggal di masa lalu. Ketika Perang 6 Hari pada 1967, Masehi membuat Yerusalem Timur jatuh ke tangan Israel. Tembok ratapan diambil alih oleh Israel dan dikelola sebagai situs suci Yahudi. Namun, umat Islam tetap memandangnya sebagai bagian dari kompleks Masjidil Aqsa yang suci. Pertanyaan yang menggantung hingga kini adalah, apakah tembok ini sepenuhnya milik sejarah Yahudi? Ataukah sebenarnya ia adalah jejak sejarah Islam yang berakar dari Isra Mi'raj? Konflik sejarah ini, yang berakar pada keyakinan dan identitas agama, menambah misteri yang menyelubungi tembok Al-Buraq. Bagi umat Islam, kisah tembok Al-Buraq bukan hanya soal klaim fisik, tetapi soal spiritualitas dan keyakinan. Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad, dan Al-Buraq Wall adalah saksi bisu dari perjalanan itu. Di tempat ini tersimpan doa dan zikir, bukan hanya dari Nabi, tetapi juga dari jutaan Muslim yang mengenang peristiwa ini setiap tahunnya. Misteri ini mungkin tidak pernah sepenuhnya terpecahkan, tetapi bagi umat Islam, keyakinan akan kesakralan tembok Al-Buraq tetap kokoh. Sejarahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat akan keajaiban malam Isra Mi'raj. Tembok ratapan, atau disebut Western Wall dalam bahasa Inggris, adalah bagian dari sejarah yang sangat penting bagi bangsa Yahudi dan memiliki hubungan erat dengan berbagai tokoh dan peristiwa besar sepanjang sejarah. Berikut ini adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan sejarah tembok ratapan. Pertama, Raja Herodes 37-4 sebelum Masehi. Pada suatu masa di abad pertama sebelum Masehi, di bawah langit cerah Yerusalem yang bergelora oleh intrik politik dan perpecahan religius,
seorang raja bangkit untuk menciptakan warisan yang abadi. Namanya adalah Raja Herodes Agung, penguasa Yudea yang dikenal karena ambisinya yang besar dan keahliannya dalam arsitektur. Di tengah kekuasaannya yang penuh kontroversi, Herodes memulai sebuah proyek yang kelak menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah: pembangunan dan perluasan Bait Suci kedua. Herodes bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang politisi ulung. Ia memahami pentingnya merebut hati rakyat Yahudi, meskipun dirinya lebih dikenal sebagai boneka kekaisaran Romawi. Pada saat itu, Bait Suci kedua yang dibangun setelah kembalinya orang Yahudi dari pembuangan di Babilonia sudah berusia hampir 5 abad dan kondisinya jauh dari kemegahan. Herodes melihat ini sebagai peluang untuk memperkuat posisinya. Ia berjanji untuk memperluas dan merenovasi Bait Suci dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, Herodes juga tahu bahwa rakyat Yahudi akan mencurigai niatnya. Maka, ia berhati-hati dalam menjalankan proyek ini, memastikan bahwa hanya imam Yahudi yang diizinkan untuk bekerja di area tersuci demi menjaga kesucian situs tersebut. Proyek renovasi ini dimulai sekitar tahun 20 sebelum Masehi. Herodes memerintahkan pembangunan ulang Bait Suci di atas bukit Bait Suci, Temple Mount, sekaligus memperbesar platformnya untuk menciptakan ruang yang jauh lebih luas. Untuk menopang platform ini, Herodes membangun dinding-dinding penahan besar menggunakan batu-batu raksasa. Beberapa di antaranya memiliki berat hingga ratusan ton. Salah satu dinding penahan inilah yang kemudian dikenal sebagai Tembok Ratapan. Kemegahan proyek ini menjadi salah satu pencapaian terbesar Herodes. Ia menggunakan teknik konstruksi yang sangat maju pada masanya. Batu-batu yang digunakan dipotong dengan presisi luar biasa, tanpa semen, sehingga mereka saling terkunci dengan sempurna. Tembok ini menjadi dasar yang kokoh untuk menopang kompleks Bait Suci, mencerminkan visi besar Herodes untuk menciptakan sesuatu yang tidak hanya megah, tetapi juga bertahan melampaui waktu. Namun, takdir memiliki rencana lain. Setelah kematian Herodes, konflik antara bangsa Yahudi dan Kekaisaran Romawi terus memanas. Puncaknya terjadi pada tahun 70 Masehi, ketika pemberontakan Yahudi melawan Romawi berakhir dengan penghancuran Yerusalem oleh Jenderal Titus. Bait Suci kedua hancur dalam kebakaran besar, meninggalkan hanya sisa-sisa puing dan reruntuhan. Namun, tembok penahan yang dibangun oleh Herodes tetap berdiri kokoh. Tembok ini, yang pada awalnya hanyalah bagian dari platform penopang, menjadi saksi bisu dari kehancuran, penderitaan, dan harapan yang terus hidup di hati bangsa Yahudi. Bagi bangsa Yahudi, tembok ratapan menjadi lebih dari sekadar struktur batu. Ia menjadi simbol harapan dan pengingat akan kejayaan masa lalu. Di bawah bayang-bayang tembok ini, generasi demi generasi Yahudi datang untuk menangis, berdoa, dan meratapi kehancuran Bait Suci. Inilah sebabnya mengapa ia disebut sebagai tembok ratapan. Dalam setiap batu yang disusun oleh tangan-tangan pekerja di zaman Herodes, tertanam kisah tentang sebuah bangsa yang berjuang mempertahankan identitasnya. Herodes mungkin tidak membangun tembok ini dengan niat menjadi tempat doa, tetapi visinya yang besar telah menciptakan situs yang menjadi pusat spiritualitas dan sejarah bagi jutaan orang. Herodes meninggal dunia pada tahun 4 sebelum Masehi, tetapi jejak ambisinya masih hidup di setiap sudut tembok ratapan. Proyek besar yang ia mulai bukan hanya soal keahlian teknik, tetapi juga soal bagaimana seorang penguasa menggunakan arsitektur untuk meninggalkan jejak sejarah. Namun, seperti kisah banyak raja besar lainnya, warisan Herodes juga memiliki sisi ironi. Bangunan yang ia maksudkan untuk memperkuat kekuasaannya kini menjadi simbol harapan dan doa bagi mereka yang merenungkan kehancuran masa lalu. Hingga kini,
tembok ratapan tetap berdiri kokoh di Yerusalem, menghubungkan masa kini dengan zaman Raja Herodes dan kejayaan Bait Suci kedua. Di setiap celahnya, terselip doa-doa dari mereka yang datang melanjutkan warisan spiritual yang dimulai ribuan tahun lalu. Kedua, penghancuran Bait Suci. Kedua, 70 Masehi. Di sebuah kota suci yang penuh dengan harapan dan ketegangan, Yerusalem berdiri megah sebagai pusat spiritualitas dan identitas bangsa Yahudi. Di jantung kota itu, Bait Suci kedua menjadi simbol dari hubungan sakral bangsa Yahudi dengan Tuhan. Namun, seperti sebuah pohon yang tinggi tetapi terancam badai, Bait Suci ini menghadapi akhir tragis yang akan mengguncang sejarah. Bait Suci kedua pertama kali dibangun pada tahun 516 sebelum Masehi oleh orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan di Babilonia. Namun, proyek besar itu mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Raja Herodes Agung pada abad pertama sebelum Masehi. Herodes melakukan renovasi besar-besaran, memperluas kompleks Bait Suci hingga menjadi salah satu bangunan paling megah di dunia kuno. Sebagai bagian dari proyek ini, Herodes membangun tembok-tembok penahan besar untuk memperluas bukit Bait Suci, Temple Mount. Salah satu tembok ini, yang terdiri dari batu-batu raksasa yang diukir dengan presisi, menjadi dasar platform besar tempat Bait Suci berdiri. Tembok ini, yang kelak dikenal sebagai tembok ratapan, adalah saksi bisu dari kejayaan yang sedang dibangun. Selama beberapa dekade, Bait Suci kedua menjadi pusat kehidupan religius bangsa Yahudi. Disinilah mereka mempersembahkan kurban, berdoa, dan merayakan hari-hari besar mereka. Bagi mereka, Bait Suci adalah lambang hubungan langsung dengan Tuhan, tempat yang paling suci di muka bumi. Namun, kehadiran Kekaisaran Romawi yang mendominasi wilayah Yudea menjadi duri dalam daging bagi bangsa Yahudi. Pajak yang berat, penindasan, dan campur tangan dalam urusan keagamaan memicu ketidakpuasan yang mendalam. Pada tahun 66 Masehi, ketegangan ini memuncak menjadi pemberontakan besar yang dikenal sebagai pemberontakan Yahudi pertama. Orang-orang Yahudi, meskipun kalah jumlah dan kekuatan, berani menantang Kekaisaran Romawi. Yerusalem menjadi benteng terakhir perlawanan mereka, dan Bait Suci menjadi simbol perjuangan mereka. Namun, Romawi tidak tinggal diam. Kaisar Nero mengirim salah satu jenderalnya yang paling tangguh, Vespasian, dan kemudian putranya, Titus, untuk menghancurkan pemberontakan ini. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi mengepung Yerusalem. Pengepungan itu brutal dan penuh penderitaan. Kelaparan melanda, penyakit menyebar, dan rakyat mulai kehilangan harapan. Tetapi, orang-orang Yahudi terus bertahan, berpegang teguh pada keyakinan mereka bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Namun, pada akhirnya, kekuatan Romawi tak terelakkan. Titus memimpin serangan terakhir ke kota, menghancurkan tembok-tembok pertahanan Yerusalem, dan memasuki Bukit Bait Suci. Dalam kekacauan itu, Bait Suci terbakar habis. Api melahap kayu-kayu dan perabotan emas yang ada di dalamnya, sementara ribuan orang Yahudi tewas dalam pertempuran atau ditawan. Tembok-tembok penahan yang dibangun oleh Herodes tetap berdiri, tetapi Bait Suci yang mereka topang hancur menjadi abu. Sebuah bangsa yang telah menaruh harapan pada rumah Tuhan mereka, kini hanya bisa menyaksikan reruntuhan tempat suci itu. Di tengah kehancuran total, ada satu bagian dari Bukit Bait Suci yang tetap berdiri kokoh. Sebuah dinding penahan yang dibangun oleh Raja Herodes. Tembok ini, yang kelak dikenal sebagai Tembok Ratapan, menjadi satu-satunya pengingat fisik dari keagungan Bait Suci kedua. Bagi bangsa Yahudi, Tembok Ratapan bukan hanya tumpukan batu, tetapi simbol ketabahan dan harapan. Disinilah mereka datang untuk menangis dan berdoa, meratapi kehancuran Bait Suci, dan memohon kedatangannya kembali.
Setiap air mata yang mengalir di bawah tembok ini adalah pernyataan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Meskipun bait suci mereka telah lama hilang. Penghancuran bait suci. Kedua, menandai awal dari diaspora Yahudi. Mereka tersebar ke seluruh dunia, tetapi Yerusalem dan tembok ratapan tetap menjadi pusat kerinduan spiritual mereka. Dalam doa harian mereka, bangsa Yahudi selalu mengucapkan, tahun depan di Yerusalem, sebagai harapan untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Hingga hari ini, tembok ratapan terus berdiri, menjadi tempat ziarah dan doa bagi jutaan orang. Setiap celah di antara batu-batunya dipenuhi kertas-kertas kecil berisi doa dan harapan, melanjutkan tradisi yang dimulai ribuan tahun lalu. Meski bait suci kedua telah hancur, semangat yang diwakilinya tetap hidup dalam hati umat Yahudi dan dalam bayang-bayang tembok ratapan. Ketiga, tokoh-tokoh dalam periode abad pertengahan. Di tengah alunan waktu yang panjang dan peradaban yang datang silih berganti, Yerusalem tetap berdiri sebagai kota suci yang memikat hati tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Salah satu simbol kesucian itu adalah tembok ratapan yang menyimpan kisah-kisah penuh misteri, perjuangan, dan harapan. Pada abad pertengahan, ketika dunia bergejolak dengan perang, ziarah, dan perebutan kekuasaan, tembok ratapan tetap menjadi saksi bisu sejarah yang terus berubah. Pada tahun 637 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan umat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai pemimpin yang dikenal karena kebijaksanaannya, Umar datang ke Yerusalem bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pelindung. Dikisahkan bahwa saat tiba di Yerusalem, Umar dengan rendah hati menolak untuk beribadah di gereja Makam Kudus. Khawatir bahwa umat Islam di masa depan akan mengklaim gereja itu sebagai masjid, ia memilih untuk sholat di sebuah tempat terbuka dekat dengan lokasi bait suci yang telah lama hancur. Di area yang kini menjadi bagian dari Masjidil Aqsa, Umar memerintahkan pembersihan reruntuhan dan memastikan tempat itu kembali dihormati. Di masa ini, tembok ratapan yang terletak di sisi barat Bukit Bait Suci tetap dihormati oleh komunitas Yahudi sebagai sisa terakhir dari kemegahan Bait Suci. Meski di bawah kekuasaan Islam, umat Yahudi diizinkan untuk berziarah ke tembok tersebut, menjadikannya simbol perdamaian di tengah pluralitas agama. Selama kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, Yerusalem menjadi salah satu pusat spiritual Islam. Kompleks Bukit Bait Suci diperindah dengan pembangunan Dome of the Rock dan Masjidil Aqsa. Namun, umat Yahudi tetap diperbolehkan untuk berdoa di tembok ratapan, meskipun dalam pengawasan ketat. Tokoh-tokoh Muslim pada masa ini, seperti Khalifah Abdul Malik bin Marwan, fokus pada pembangunan, bukan penghancuran. Meski umat Islam memiliki kendali penuh atas Yerusalem, toleransi terhadap komunitas Yahudi menjadi salah satu ciri utama pemerintahan mereka. Pada tahun 1099, Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib setelah pengepungan yang brutal. Tentara salib yang sebagian besar berasal dari Eropa memandang Yerusalem sebagai kota suci Kristen dan mengusir komunitas Yahudi serta Muslim dari kota itu. Bagi komunitas Yahudi, ini adalah masa kegelapan. Mereka dilarang mengakses tembok ratapan, dan kota yang pernah menjadi pusat spiritual mereka berubah menjadi benteng militer Kristen. Banyak bangunan di sekitar Bukit Bait Suci dihancurkan atau diubah fungsinya, menambah penderitaan mereka yang telah kehilangan Bait Suci berabad-abad sebelumnya. Pada tahun 1187, Yerusalem dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin Muslim yang dikenal karena sifatnya yang adil dan penuh belas kasih. Setelah mengalahkan tentara salib dalam pertempuran Hattin, Salahuddin memastikan bahwa Yerusalem menjadi tempat di mana umat dari berbagai agama bisa hidup berdampingan.
Salahuddin mengizinkan komunitas Yahudi untuk kembali ke Yerusalem, termasuk ke tembok ratapan. Mereka kembali berkumpul di tembok tersebut untuk berdoa, menangisi kehancuran bait suci, dan memohon pengampunan. Di masa ini, tembok ratapan mulai mendapatkan kembali peran spiritualnya bagi umat Yahudi, meski mereka tetap harus hidup di bawah peraturan yang ditetapkan oleh penguasa Muslim. Ketika Kesultanan Mamluk menguasai Yerusalem pada abad ke-13, tembok ratapan tetap menjadi bagian dari kompleks Masjidil Aqsa yang sakral. Penguasa Mamluk seperti Sultan Baibars menghormati status Yerusalem sebagai kota suci, tetapi memberlakukan aturan ketat terhadap akses umat Yahudi ke Bukit Bait Suci. Meski demikian, umat Yahudi tetap diizinkan untuk berdoa di tembok ratapan yang berada di luar area Masjidil Aqsa. Pada periode ini, tembok ratapan menjadi tempat ziarah yang semakin dikenal, menarik perhatian tidak hanya dari komunitas Yahudi lokal, tetapi juga dari Yahudi yang datang dari Eropa dan Timur Tengah. Selama abad pertengahan, tembok ratapan bertahan sebagai simbol harapan di tengah pergantian kekuasaan yang tiada henti. Di bawah penguasa Muslim, Kristen, dan kembali Muslim, tembok ini tetap menjadi tempat yang sakral bagi umat Yahudi, meskipun seringkali mereka harus berjuang untuk mendapatkan hak beribadah di sana. Setiap batu yang tersusun di tembok ratapan menyimpan jejak tangis dan doa dari generasi yang hidup dalam masa penuh gejolak. Di tengah perubahan zaman dan konflik antaragama, tembok ini tetap menjadi pengingat bahwa harapan dan iman dapat bertahan melampaui perpecahan dan kehancuran. Keempat, masa Kekaisaran Ottoman 1517 sampai 1917. Dalam riuh rendah sejarah Yerusalem yang tak pernah surut, datanglah sebuah era baru pada tahun 1517 ketika Kesultanan Ottoman mengambil alih kekuasaan atas kota suci itu. Di bawah panji kekhalifahan yang membentang dari Eropa hingga Timur Tengah, Yerusalem memasuki babak baru di bawah pemerintahan Sultan Selim I yang diikuti oleh putranya, Sultan Sulaiman yang Agung. Tembok ratapan yang telah lama menjadi simbol harapan bagi bangsa Yahudi tetap berdiri kokoh, menunggu cerita baru diukir di atas bebatuan tuanya. Ketika Kekaisaran Ottoman mengambil alih Yerusalem dari Kesultanan Mamluk, mereka membawa semangat baru untuk melindungi tempat-tempat suci yang ada di kota tersebut. Ottoman melihat Yerusalem sebagai pusat spiritualitas yang tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga bagi Yahudi dan Kristen. Sultan Selim I memastikan bahwa akses ke tempat-tempat suci, termasuk tembok ratapan, tetap terjaga. Pada masa ini, bangsa Yahudi yang telah lama menghadapi pengusiran dan diskriminasi di berbagai tempat, menemukan perlindungan di bawah payung Kekaisaran Ottoman. Yerusalem menjadi rumah bagi komunitas Yahudi yang kecil, tetapi berkembang, dan tembok ratapan tetap menjadi pusat spiritual mereka, tempat di mana mereka datang untuk berdoa dan menangisi kehancuran bait suci. Salah satu momen paling penting dalam sejarah Yerusalem di bawah Ottoman terjadi di masa pemerintahan Sultan Sulaiman yang Agung 1520 sampai 1666. Sebagai seorang pemimpin yang dikenal karena kecintaannya pada seni dan arsitektur, Sulaiman memulai proyek besar untuk memperbaiki tembok-tembok kota Yerusalem yang telah lama rusak. Ia membangun kembali tembok kota yang mengelilingi Yerusalem seperti yang kita lihat hari ini, menjadikannya simbol perlindungan atas kota suci. Namun, Sulaiman juga menunjukkan perhatian pada komunitas Yahudi. Di masa pemerintahannya, tembok ratapan mulai dikenal lebih luas sebagai tempat ziarah penting bagi Yahudi. Sulaiman bahkan memerintahkan pembersihan area di sekitar tembok ratapan, menghilangkan puing-puing yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, sehingga umat Yahudi dapat berdoa dengan lebih mudah di sana. Legenda mengatakan bahwa Sulaiman pernah bermimpi didatangi oleh Nabi Daud yang memintanya untuk merawat Yerusalem dan tempat-tempat sucinya, termasuk tembok ratapan.
Terlepas dari apakah legenda ini benar atau tidak, perhatian Sulaiman terhadap tembok ratapan adalah bukti dari komitmennya untuk menjaga keberagaman dan toleransi di Yerusalem. Meskipun Ottoman pada umumnya memberikan toleransi kepada komunitas Yahudi, kehidupan mereka di Yerusalem tidak selalu mudah. Pajak yang berat dan peraturan ketat seringkali menjadi hambatan bagi mereka. Namun, tembok ratapan tetap menjadi sumber kekuatan spiritual. Di bawah naungan Ottoman, Yahudi dari berbagai penjuru dunia mulai datang ke Yerusalem untuk berziarah ke tembok ini, membawa harapan dan doa mereka. Tembok ratapan menjadi tempat bagi mereka untuk meratapi kehancuran bait suci, tetapi juga untuk bermimpi tentang masa depan di mana bait suci akan dibangun kembali. Ritual doa dan tangisan yang dilakukan di tembok itu melahirkan tradisi yang terus hidup hingga hari ini. Sebagai bagian dari kompleks Bukit Bait Suci, Temple Mount, tembok ratapan juga berada di bawah pengawasan otoritas Islam. Umat Islam menghormati situs ini sebagai bagian dari sejarah mereka sendiri, menyebutnya sebagai bagian dari Al-Buraq Wall, tempat Nabi Muhammad mengikat burak dalam perjalanan Isra Mi'raj. Hal ini seringkali menciptakan ketegangan tentang siapa yang memiliki hak utama atas tembok ini. Pada beberapa kesempatan, pihak otoritas Ottoman menetapkan aturan yang membatasi umat Yahudi dari membawa barang-barang tertentu atau melakukan ritual tertentu di dekat tembok ratapan. Meski begitu, ziarah Yahudi ke tempat ini terus berlangsung, mencerminkan ketahanan spiritual mereka di tengah tantangan. Menjelang akhir era Ottoman, Yerusalem mulai menarik perhatian kekuatan asing. Ziarah Yahudi ke tembok ratapan meningkat seiring dengan pertumbuhan gerakan Zionisme di Eropa. Tembok ini menjadi simbol perjuangan untuk identitas Yahudi yang mulai berkembang menjadi aspirasi politik. Namun, ketegangan antara komunitas Yahudi dan Muslim mengenai akses dan hak atas tembok ratapan juga semakin meningkat. Pihak otoritas Ottoman seringkali berada di tengah-tengah, mencoba menjaga keseimbangan antara dua komunitas yang sama-sama menganggap tempat itu sebagai suci. Pada tahun 1917, kekuasaan Ottoman atas Yerusalem berakhir setelah lebih dari 400 tahun ketika Inggris merebut kota itu selama Perang Dunia I. Namun, warisan era Ottoman tetap hidup di Yerusalem, termasuk perhatian yang mereka berikan kepada tembok ratapan sebagai situs yang penuh makna spiritual. Di masa Ottoman, tembok ratapan berkembang dari sekadar sisa reruntuhan menjadi simbol harapan yang lebih besar bagi bangsa Yahudi. Melalui perlindungan dan toleransi yang diberikan oleh beberapa tokoh Ottoman, tembok ini menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang sejarah Yerusalem, dari kehancuran hingga kelahiran kembali. Kelima, Perang 6 Hari 1967. Di tengah ketegangan yang membara di Timur Tengah, sebuah perang besar pecah pada bulan Juni 1967 yang kelak dikenal sebagai Perang 6 Hari. Perang ini tidak hanya mengubah peta geopolitik kawasan, tetapi juga membawa momen penting bagi bangsa Yahudi ketika mereka akhirnya merebut kembali kendali atas tembok ratapan, sisa terakhir dari bait suci kedua yang selama ribuan tahun menjadi simbol harapan dan kerinduan mereka. Sebelum Perang 6 Hari, Yerusalem Timur, tempat tembok ratapan berada di bawah kendali Yordania sejak 1948. Dalam Perang Arab-Israel pada tahun 1688 tersebut, Yerusalem terbagi menjadi dua. Yerusalem Barat di bawah kendali Israel dan Yerusalem Timur, termasuk Bukit Bait Suci dan tembok ratapan, dikuasai oleh Yordania. Bagi umat Yahudi, kehilangan akses ke tembok ratapan adalah pukulan besar. Selama 19 tahun, mereka tidak diizinkan berdoa di situs suci itu. Tembok yang telah menjadi pusat spiritual mereka selama ribuan tahun kini terpisah oleh konflik politik. Di sisi lain, kawasan tersebut juga menjadi titik ketegangan dengan masing-masing pihak mengklaim hak atas Yerusalem. Ketegangan meningkat pada pertengahan tahun 1967
ketika negara-negara Arab di sekitar Israel, Mesir, Suriah, dan Yordania bersiap untuk menyerang. Ancaman kehancuran melayang di atas Israel memaksa negara muda itu untuk bertindak. Pada tanggal 5 Juni 1967, Israel melancarkan serangan pendahuluan terhadap Mesir yang menjadi awal dari Perang 6 Hari. Dalam waktu singkat, pasukan Israel merebut kendali atas semenanjung Sinai dan Gaza. Namun, salah satu front terpenting adalah Yerusalem Timur, tempat banyak situs suci berada, termasuk Tembok Ratapan. Pasukan Israel yang dipimpin oleh Jenderal Mordekai Motagur bergerak menuju Yerusalem Timur yang dijaga ketat oleh pasukan Yordania. Pertempuran di kota suci itu berlangsung sengit. Setiap jengkal tanah menjadi ajang perlawanan. Tetapi tekad pasukan Israel tak tergoyahkan. Pada tanggal 7 Juni 1967, pasukan Israel akhirnya berhasil merebut Bukit Bait Suci. Ketika Jenderal Gur berbicara melalui radio, ia berkata dengan suara penuh emosi, "Bukit Bait Suci ada di tangan kita. Yerusalem bersatu kembali." Setelah merebut Bukit Bait Suci, para tentara Israel disertai dengan sejumlah rabbi dan pemimpin nasional bergerak menuju Tembok Ratapan. Dalam momen yang penuh haru, mereka berdiri di depan tembok suci itu untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade. Tangisan bahagia dan doa terdengar di udara. Para tentara yang beberapa jam sebelumnya bertempur di medan perang, kini berdiri dengan kepala tertunduk menyentuh batu-batu tua Tembok Ratapan, menumpahkan air mata. Salah satu foto yang paling terkenal dari perang ini adalah gambar tentara Israel yang menangis di depan Tembok Ratapan, sebuah simbol dari hubungan mendalam antara bangsa Yahudi dan situs ini. Rabbi Shlomo Goren, kepala rabbi militer Israel, meniup shofar, trompet tanduk domba, di depan Tembok Ratapan, sebuah tradisi Yahudi yang melambangkan kemenangan dan pengharapan. Ia juga memimpin doa syukur di tempat itu, mengukuhkan momen tersebut sebagai titik balik dalam sejarah Yahudi modern. Setelah Perang 6 Hari, Israel secara resmi mengintegrasikan Yerusalem Timur, termasuk Tembok Ratapan, ke dalam wilayahnya. Untuk pertama kalinya sejak tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi memiliki kendali penuh atas Tembok Ratapan dan Bukit Bait Suci. Pemerintah Israel segera membuka akses ke Tembok Ratapan untuk semua orang tanpa memandang agama. Namun, pengambil alihan ini juga membawa ketegangan baru. Bukit Bait Suci, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu, tetap berada di bawah pengelolaan otoritas Muslim, sementara Tembok Ratapan menjadi bagian dari wilayah Israel. Keputusan ini dibuat untuk menjaga perdamaian di tempat yang menjadi pusat konflik antaragama selama berabad-abad. Bagi bangsa Yahudi, momen ketika mereka kembali ke Tembok Ratapan adalah penggenapan dari doa dan kerinduan selama ribuan tahun. Setiap hari, umat Yahudi di seluruh dunia menghadap ke Yerusalem dalam doa mereka. Dan setelah Perang 6 Hari, mereka akhirnya dapat berdiri langsung di depan tembok yang suci itu. Namun, kemenangan ini juga membawa tantangan baru. Konflik antara Israel dan Palestina mengenai Yerusalem terus berlanjut hingga hari ini. Meskipun Tembok Ratapan menjadi tempat yang damai untuk doa, bayangan dari konflik politik tetap membayangi situs ini. Hari ini, Tembok Ratapan berdiri sebagai simbol harapan, doa, dan hubungan spiritual yang mendalam. Setiap tahun, jutaan orang dari berbagai agama datang ke tempat ini untuk berdoa, merenung, dan meninggalkan catatan doa di celah-celah batu-batunya. Momen pada Perang 6 Hari, ketika bangsa Yahudi kembali ke Tembok Ratapan, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah modern mereka, sebuah momen yang mengingatkan dunia tentang bagaimana iman dapat bertahan di tengah badai sejarah. Keenam, signifikansi Tembok Ratapan. Di jantung kota Yerusalem, di bawah bayangan Bukit Bait Suci, berdiri sebuah tembok tua
yang dipahat oleh waktu, doa, dan air mata. Tembok ratapan atau Western Wall bukan sekadar tumpukan batu. Ia adalah saksi bisu dari sejarah panjang bangsa Yahudi, kisah tentang kehancuran, pengasingan, harapan, dan iman yang tak tergoyahkan. Pada abad pertama, sebelum Masehi, Raja Herodes Agung memulai proyek ambisius untuk memperluas Bait Suci kedua, pusat keagamaan bangsa Yahudi. Untuk mendukung bangunan suci itu, ia membangun tembok penahan raksasa yang menopang Bukit Bait Suci. Salah satu bagian dari tembok itu adalah tembok ratapan yang kita kenal hari ini. Namun, kemegahan Bait Suci tidak bertahan lama. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi di bawah Jenderal Titus menghancurkan Bait Suci kedua sebagai balasan atas pemberontakan Yahudi melawan Kekaisaran Romawi. Yang tersisa hanyalah tembok penahan yang dulunya menopang kompleks suci itu. Di tengah kehancuran, tembok ini menjadi pengingat visual dari kejayaan masa lalu dan penghubung dengan Tuhan. Selama berabad-abad, tembok ratapan menjadi pusat spiritualitas bagi bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Disinilah mereka datang untuk menangisi kehancuran Bait Suci, meratapi penderitaan diaspora, dan memohon kedamaian serta pengampunan. Tembok ini disebut sebagai Hakotel Hama Aravi dalam bahasa Ibrani, yang berarti tembok barat, tetapi dunia lebih mengenalnya sebagai tembok ratapan karena tangisan doa yang senantiasa terdengar di sana. Bagi bangsa Yahudi, tembok ratapan adalah titik terdekat mereka dengan tempat Maha Kudus, Holy of Holies, di Bait Suci, yang diyakini sebagai tempat kehadiran Tuhan secara nyata. Setiap doa yang dipanjatkan di tembok ini dianggap sebagai panggilan langsung kepada Tuhan, melintasi ribuan tahun sejarah dan penderitaan. Sepanjang sejarah, bangsa Yahudi mengalami diaspora yang menyakitkan. Mereka diusir dari tanah air mereka, menghadapi penganiayaan di berbagai belahan dunia. Namun, dalam hati mereka selalu ada doa yang sama. Tahun depan di Yerusalem, tembok ratapan menjadi simbol dari doa ini. Orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia bermimpi untuk suatu hari kembali ke Yerusalem, berdiri di depan tembok suci ini, dan merasakan hubungan langsung dengan nenek moyang mereka dan Tuhan mereka. Bahkan, ketika akses ke Yerusalem terputus selama berabad-abad, ingatan tentang tembok ini tetap hidup dalam doa, lagu, dan ritual mereka. Momen yang paling menyentuh dalam sejarah modern tembok ratapan terjadi pada tahun 1967 saat Perang 6 Hari. Selama hampir 2 dekade, bangsa Yahudi dilarang mendekati tembok itu oleh otoritas Yordania. Namun, ketika pasukan Israel merebut Yerusalem Timur, bangsa Yahudi akhirnya bisa kembali ke tempat suci ini setelah hampir 2000 tahun. Tangisan kebahagiaan dan doa syukur bergema di depan tembok ratapan. Para tentara yang baru saja berjuang di medan perang berdiri di hadapan tembok itu dengan kepala tertunduk, merasakan keajaiban dan keterhubungan spiritual yang mendalam. Sejak saat itu, tembok ratapan tidak hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga simbol kembalinya bangsa Yahudi ke tanah leluhur mereka. Hari ini, tembok ratapan adalah tempat ziarah terbesar bagi bangsa Yahudi dan salah satu situs paling suci di dunia. Jutaan orang dari berbagai agama datang ke sini untuk berdoa, menyelipkan kertas-kertas kecil berisi doa di celah-celah batu tembok yang tua. Doa-doa itu berbicara tentang harapan, permohonan, dan mimpi akan masa depan yang lebih baik. Namun, tembok ratapan juga melampaui batas agama. Ia adalah simbol universal dari ketahanan, tempat di mana manusia dapat merenungkan sejarah panjang umat manusia, mengingat pentingnya perdamaian, dan mencari penghubung dengan Yang Maha Kuasa. Setiap batu di tembok ratapan membawa cerita, tidak hanya dari bangsa Yahudi,
tetapi juga dari semua orang yang mencari makna dalam hidup mereka. Batu-batu itu telah menyaksikan kehancuran dan kelahiran kembali, tangisan dan tawa, doa dan mimpi. Tembok ini adalah pengingat bahwa meskipun dunia terus berubah dan sejarah penuh dengan liku-liku, iman dan harapan dapat bertahan melampaui semua itu. Tembok ratapan adalah bukti bahwa bahkan di tengah kehancuran masih ada tempat bagi manusia untuk menemukan kekuatan, berdoa, dan percaya pada masa depan yang lebih baik.